Assalamualaikum, perkenalkan saya Ponca Dewi Retno, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas PGRI Semarang tahun 2020. Pada kegiatan non-pembelajaran program PPL PPG Prajab ini, kami membuat kegiatan pemilahan sampah organik dan anorganik. Latar belakang kegiatan ini adalah sampah sebenarnya mudah diatasi. Pada sampah organik dapat digunakan untuk pupuk atau dibuang saja dapat terurai dan menyuburkan tanah. Sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang. Tetapi sampah itu bermasalah kalau tidak dipilah karena tidak dapat dimanfaatkan, yang akhirnya menumpuk dan menimbulkan masalah kalau jumlahnya terlalu banyak. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberi edukasi pada siswa tentang manfaat dan cara memilah sampah yang baik, yang akhirnya menjadi bekal pada kehidupan mereka di masa yang akan datang. Sasaran dari kegiatan ini adalah guru dan siswa kelas 5. Tahapan dari kegiatan ini adalah yang pertama, pembuatan program pemilahan sampah oleh guru. Yang kedua, sosialisasi dan penjelasan pemilahan sampah ke siswa kelas 5 dengan Zoom untuk mempersingkat waktu saat di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama sebelum memulai kegiatan hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ya, Fauzi. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu amin. Itu pada Bu Guru hormat gerak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Tepuk semangat. Ya. Hari ini Bu Retno akan memberikan kegiatan non pembelajaran seperti biasanya ya. Kita tayangkan video dulu tentang apa? Tentang pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Bagaimana itu sampah organik dan bagaimana itu sampah anorganik? Mari kita belajar bersama-sama. Kota Jakarta setiap harinya memproduksi sampah sekitar lebih dari 7.000 ton. Secara umum, sampah diartikan sebagai bahan material yang dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses, dan belum memiliki nilai ekonomis. Sisa hasil produksi dari SDM tersebut dinamakan sampah padat. Sampah hasil digolongkan menjadi dua, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup. Setiap sampah yang berasal dari tumbuhan dan hewan, serta berbagai produk olahannya merupakan jenis sampah organik. Sampah organik bisa berupa sisa makanan ataupun olahan dari dapur. Selain itu, sampah perkebunan dan kotoran hewan juga dikategorikan sebagai sampah organik. Jenis sampah ini dapat terurai secara alami tanpa perlu tambahan bahan kimia. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari berbagai macam bahan dasar yang diproses. Sampah anorganik bisa berupa plastik, besi, kaleng, karet, kaca, dan lain-lain. Jenis sampah ini merupakan yang paling lama terurai dan membutuhkan bahan kimia tertentu untuk proses peleburan.
Selain itu, ada juga sampah yang dikategorikan sebagai sampah B3. Barang-barang pada sampah jenis ini bisa berupa kamper, baterai, obat anti nyamuk, aerosol, poli, dan pembersih lantai. Setiap jenis sampah mempunyai alur penanganan yang berbeda. Umumnya, sampah organik dapat diproses ulang menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik akan didaur ulang sesuai dengan bahan dasarnya dan dapat dipergunakan kembali. Di kota-kota besar, kini sudah tersebar petugas bank sampah. Kita bisa menjual sampah anorganik tertentu untuk menghasilkan nilai ekonomis dari sampah yang kita miliki. Masyarakat kita terbiasa mengikat erat plastik sampah sebelum dibuang. Ternyata hal tersebut merupakan perilaku yang salah. Sebab, dengan mengikat plastik sampah justru akan mempersulit petugas pengelola sampah saat memilahnya. Apakah video terlihat dengan jelas? Nggih, Bu. Ya. Video tadi menceritakan tentang apa? Sampah organik dan anorganik. Sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu yang bagaimana? Yang bisa busuk, Ya, yang bisa busuk. yang mudah terurai. Yang mudah terurai, pinter. Apalagi? Kalau sampah anorganik yang bagaimana? Plastik, botol, Karet. Ya. kaca. Oke. Sekarang Bu Retno tanya. Kalau daun kering termasuk sampah organik atau anorganik? Organik. 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 Kalau nasi sisa kamu maem, organik atau anorganik? Organik. Kalau kotoran ayam? Organik. Oke. Nah, Organik. ya, kalau botol minuman? Anorganik. Kalau yang pecah? Organik. Apa? Anorganik. Anorganik. Berarti kalian sudah paham apa belum mengenai perbedaan? Sudah. Nah, ya. Besok hari Jumat kalian membawa 2 kantong plastik ya. Yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna hitam. Yang hijau untuk sampah organik, yang hitam untuk sampah anorganik ya. Kemudian besok secara bergantian kita memilah-milah sampah dan pergi ke sekolah urut sesuai dengan absen nggih. Oke. Alhamdulillah kalau sudah paham mengenai perbedaan organik dan anorganik. Demikian penjelasan dari Bu Retno. Kita akhiri bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga, praktek pemilahan sampah. Coba lihat punyanya Uzi. Cek dulu. Sampah apa yang plastik hijau? Organik. Kita cek punyanya Uzi. Dahan kering
termasuk sampah organik apa anorganik? Anorganik. Apa? Organik karena berasal dari apa? Ya. Coba perhatikan, kalau dari tumbuhan dan hewan, itu organik apa anorganik? Organik. Oke. Kalau plastik anorganik. Tak periksa lagi. Punyanya Uzi mana? Belum. Masih kosong. Punyanya Balkis. Itu organik. Ini kalau plastik hijau organik apa anorganik? Organik, tapi di dalamnya ada plastik bungkus makanan. Benar apa salah? Salah. Ini harusnya berarti di organik. Di mana? Organik, bukan organik lah. Berarti di yang kita. Coba. Rasanya bentuknya balik. Yang sekitar di baru dia punya kirana coba. Coba dibuka. Benar apa salah? Ayo punya ini. Benar. Punya Salma. Loh. Sampun. Daun kering termasuk sampah organik apa anorganik? Organik. Jadi masuknya ini. Ya. Perhatikan, kaleng bekas organik apa anorganik? Organik. Berarti yang warna mak muterin. Terus alon. Apakah kalian sudah paham antara sampah organik dan anorganik? Sudah. Sekarang pegang satu sampah organik di tangan kanan. Satu nih, ambil satu. Terus sampah anorganik di tangan kiri. Oke. Mak muter mak. Alon. Coba nih. Ini sisa pembuatan biopori. Salah. Sampah organik apa anorganik? Kenapa? Karena tidak bisa diurai, walaupun dikembang tidak bisa. Tapi kalau sampah organik, misalnya nasi sisa, kamu mam, organik apa anorganik? Organik. Sampah nasi organik. Karena bisa busuk. Kalau busuk bisa menjadi sampah. Pak, jangan orang sama teman. Ada sudah dipegang. Nah, urut 6 bilang. Berarti naikkan ya. Kanan. Kalau an berarti kiri. Oke. Organik. Ya, Kirana sama Alia. Ulang ya. Sampah organik. Apa yang salah? Ayo suruh menyanyi. Ya. Mana sampah anorganik? Benar semua? Organik. Organik dan organik. Nah, cari lagi. Tak bawa plastiknya. Mana ya? Yang masih salah dituker, dibenerke. Kantong yang hijau berarti untuk sampah. Yang hitam cemeng. Ya, yuk dipilah dulu udah kita pon. Perhatikan. Kalau nasi sisa, terus daun kering, itu pengolahannya bisa dijadikan apa? Apa namanya? Buku apa namanya?
Ya. Sekarang kita cari lagi sampai kantongnya penuh atau nanti sampai 10 menit dari sekarang. Mencari dan memilah-milah mana sampah organik dan sampah anorganik. Yuk bersama-sama. Yuk. Yuk misalnya sampai ke kelas 1. Ayo semuanya ikut guru sampai ke kelas 1. Bisa katanya. Enggak. Termasuk sampah organik apa enggak? Organik. Jadi masuknya mana? Alia, udah semua deh. Oke, udah selesai. Hasil yang didapat adalah yang pertama, siswa mendapat edukasi pemilahan sampah. Yang kedua, siswa dapat memilah sampah di rumah dan membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik.